Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepenuh arsy-Nya, sepenuh kursi, sepenuh alam semesta matur nuwun terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Salam salam tertinggi yang abadi yang terluhur terindah terbaik untuk yang termulia terkasih Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau bersama orang-orang yang cintai beliau bersama seluruh sahabat-sahabat beliau semuanya. Juga salam Allah untuk seluruh para malaikat-malaikat Allah, seluruh para nabi, para rasul dan kepada seluruh alam semesta. Terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Kajian selanjutnya kali ini bahwa manusia hidup harus ada suatu kepastian. Artinya hidup yang indah, yang mudah, yang lancar, dipenuhi suatu keamanan, nyaman, yang ringan. Ketika manusia itu hidupnya itu ada kepastian di dalam bercita-cita, di dalam bertujuan, dan di dalam bersasaran dan bertarget. Cita-cita ataupun tujuan ataupun sasaran ataupun target dalam hidup harus didasarkan kepada ayat-ayat Allah qauliyah dan ayat-ayat Allah kauniyah. Ketika manusia itu hidupnya berdasarkan dan berlandaskan, berasaskan suatu ayat-ayat Allah sebagai ayat-ayat qauliyah yang Qur'ani dan ayat-ayat kauniyah yang sebagai alam semesta, maka manusia itu akan menemukan bahwa hidup itu sewajar dan semestinya, sepatutnya itu bercita-cita. Ketika manusia itu punya cita-cita, maka secara wajar dan mesti dia tahu bahwa dia itu ingin mempunyai suatu keinginan. Pikiran manusia, fitrahnya itu berkeinginan. Fitrah pikiran manusia adalah sesuatu yang bersifat kebesaran-kebesarannya Allah. Ketika keinginan itu tidak berlandaskan kebesaran-kebesaran Allah, maka ini suatu keinginan ataupun disebut cita-cita itu tadi yang tidak berkauniyah. Jadi cita-cita, keinginan berhubungan dengan ingin menjadi apa. Sebagai keahlian manusia ini. Karena nilai manusia, harga, dan suatu nilai manusia dibayar sesuai dengan manusia itu sedang ahli apa. Ahli finansial kah, ahli modal kah, ahli bisnis kah, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, ahli sholat, sebagai ahli doa. Yang penting manusianya itu tahu dia itu punya cita-cita apa. Nah, dengan mengetahui dia itu ingin cita-cita, ingin punya keinginan sebagai berkeinginan dan punya suatu ingin sebagai bercita-cita sebagai ahli, artinya cita-cita itu ahli. Dia itu ingin ahli apa. Nah, kalau manusia itu tidak tahu dia itu sebenarnya ingin ahli apa, maka tidak mungkin manusia itu mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga pikiran manusia ini juga tidak ada kejelasan. Ya, ini namanya hidup yang pasti. Di dalam pikiran manusia itu ada cita-cita, tetapi berlandaskan berdasarkan kepada suatu hal yang besar atau daripada zat yang maha besar, sehingga tidak ada rasa butuh ataupun kesusahan ataupun malah ragu. Dan ini kan berhubungan dengan pola daripada pola pikir manusia. Ketika pola itu tidak berkesesuaian dengan dia itu ingin ahli apa, maka semuanya menjadi menyusahkan. Semakin ingat cita-cita itu tadi, manusia semakin susah, semakin ragu. Maka hidup yang kepastian yang kedua di dalam jiwa mental manusia ini harusnya ada tujuan hidup yang kuat untuk kepribadian diri manusia itu supaya mendapatkan suatu hal yang nikmat. Ketika hidup bertujuan, maka detik-detik waktu bisa digunakan untuk
ke arah tujuan itu sebagai mengejar suatu cita-cita yang berkeinginan, sebagai jiwa mental yang eksekusi sebuah keinginan manusia itu. Maka di dalam kepastian, di dalam jiwa emosional yang mendorong kepada jiwa mental manusia, di sana ada sasaran sebagai niat, minat, gairah manusia itu. Jadi melakukan di detik-detik waktu, di mental dan emosionalnya, dia ke arah sebagai cita-cita diri manusia itu. Begitupun target dalam hidup sebagai aspek hidup. Di dalam intelektualitasnya, aspek hidup yang bagaimana diinginkan, di dalam sosialnya, di dalam psikologis, di dalam biologis, maupun di dalam hidup spiritual. Maka dengan bercita-cita manusia bisa menemukan tujuan-tujuan hidup, bisa ada sasaran di dalam detik-detik waktu, dan di dalam hati manusia itu ada target sebagai sesuatu aspek hidup yang diinginkan. Karena semuanya harus dicipta dua kali, yaitu alam cipta di dalam diri manusia itu sendiri, dan alam real, alam akibat di luar diri manusia itu. Ketika manusia tidak mencipta di dalam, maka apa yang di luar adalah apa yang di dalam diri manusia itu. Apa yang terpola di dalam pikiran jiwa hati, itulah yang diminta, itulah yang diketarkan, itulah yang dikirimkan, itulah yang dibaca oleh alam semesta sebagai keinginan manusia itu. Ketika pola pikir, pola jiwa, pola hati manusia ini belum berubah, maka tidak ada kepastian berkesesuaiannya suatu pola pikir, pola jiwa hati manusia itu dengan sebuah keinginan-keinginan manusia, yang di sanalah manusia itu menemukan suatu kesenangannya, kenikmatannya, kebahagiaannya, dan kesyukurannya. Manusia menjadi hidup tidak senang, menjalani detik waktu tidak ada nikmat bahagia, dan bertajat hidup tidak ada bersyukur di dalam detik waktu. Bersyukur atas kita satu, manusia mengalami hal yang tidak menyenangkan ataupun tidak nikmat, itu adalah daripada pola pikir, pola jiwa, pola hati yang tidak berkesesuaian dengan sebagai hidup yang benar-benar menemukan cita-cita, tujuannya hidup daripada sasaran dan target hidup yang pasti. Semuanya itu membutuhkan suatu pemrograman, suatu pemrosesan, suatu metode, suatu program yang mengantarkan manusia ini kepada suatu hidup yang benar-benar menemukan di dalam privasi manusia ini yang bertanggung jawab satu-satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberi satu-satu manusia, yaitu pikiran, jiwa, dan hati, yang itu adalah modal manusia untuk hidup, yang itulah yang abadi, yang itulah yang tergetar, yang itulah nanti yang dicabut oleh malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Isi daripada pikiran jiwa hati manusia itu adalah tempat hidup manusia itu selanjutnya. Ketika manusia hanya menampung alam akibat, alam real yang ia masukkan lagi, karena tidak adanya suatu cita-cita, tidak adanya tujuan yang pasti, tidak ada suatu sasaran dan target hidup yang jelas, kuat dan bersih dari segala hal yang negatif. Karena secara umum di dalam pikiran jiwa hati manusia itu sudah terjadi suatu kenegatifan, yaitu sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang kaprah, bahwa manusia susah, manusia gelisah, manusia sumpah itu dikiranya itu hal lumrah. Padahal manusia oleh Allah tidak disuruh apa-apa, karena semuanya oleh Allah ditangani sendiri, memutar bumi, memutar matahari, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menggerakkan darah manusia, menggerakkan jantung para manusia. Semuanya ada yang menggerakkan, itulah Allah. Manusia tinggal memperjelas, menguatkan, menyehatkan, membersihkan pikiran jiwa hatinya dari segala bentuk kenegatifan yang tidak ada kesesuaian dengan ayat-ayat Allah kauliyah dan ayat-ayat Allah kauniyah. Disitulah manusia bisa menemukan hidup kehidupannya menjadi tumbuh kembang meningkat, bertambah baik, bertambah besar. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Karena kemiripan dengan menarik kemiripan, kesamaan akan menarik kesamaan. Fi qulubi marad fazadahumullahu marad. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Apabila baik, maka ditambahkanlah kebaikan. Tetapi kebaikan di sini adalah sesuatu yang sudah terpola, sudah terprogram, sudah tercetak, sudah terbentuk di
di dalam pikiran jiwa hati manusia. Dalam arti sesuatu itu tidak instan sebagai karakter manusia ini. Ini yang disebut membutuhkan dan memerlukan suatu program ulang, install ulang. Suatu pikiran jiwa hati yang tidak berkesesuaian dengan cita-cita manusia, tujuan manusia, keinginan-keinginan manusia hidup, sehingga tidak mengantarkan manusia itu ke dalam suatu hidup yang fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi urgensinya bercermin, berkaca, mempertanyakan ke dalam dirinya, bermuhasabah ke dalam dirinya, seberapakah tingkat kemajuan di dalam kehidupan dan kehidupannya manusia itu, dan sudah berapakah yang ia lakukan untuk perkembangan peningkatan aspek hidup manusia itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatian dan salam Sibja Soke.